Halo gengs, kembali lagi bersama aku Laila di acara Bercerita Semaunya. Dan video ini merupakan part kedua dari video sebelumnya. Dan pada video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku di dunia perkuliahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar aku tetap semangat untuk membuat konten. Terima kasih. Bercerita semaunya seputar pendidikan. Tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang introvert tentunya tidak mudah bagi saya sendiri untuk tiba-tiba bergaul dan berinteraksi dengan orang yang banyak di sekeliling kampus saya. Itu membutuhkan waktu yang lama tentunya bagi saya pribadi. Dan ketika semester 1 saya masih menjadi mahasiswa yang pulang pergi ketika sudah selesai kampus, maka saya pulang ke kos untuk tidur, makan, dan sebagainya. Itu yang saya lakukan selama 1 semester. Anak introvert seperti aku butuh waktu 6 bulan untuk berinteraksi dengan teman-teman. Kemudian pada semester 1 itu aku tidak mengikuti organisasi satupun, dan dikarenakan karena belum berani untuk mengeksplor diri. Ketika berbicara di depan kelas pun saya masih grogi, masih gemeteran, sering lupa materi yang ingin saya sampaikan seperti apa. Begitu sulitnya, luar biasa. Akan tetapi saya sudah melalui hal-hal tersebut dengan usaha-usaha yang tentunya sangat berat sekali. Dan perlu teman-teman ketahui, pada semester 2 saya mulai memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman, mulai membuka diri kepada orang banyak dan mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus. Dan organisasi yang pertama yang saya ikuti di kampus itu adalah organisasi Himmah. Di sana saya mulai diajarkan untuk berbicara di depan orang banyak, melatih speaking saya. Dan itu pun waktu saya melatih speaking saya itu saya masih gemeteran. Dan ketika ada pengkaderisasian namanya, saya sering aktif untuk bertanya, walaupun saya sudah menyiapkan pertanyaan, saya tulis pertanyaannya detail-detail di buku, akan tetapi ketika saya sudah bertanya saya akan lupa hal itu. Saya lupa apa yang ingin saya tanyakan. Seberat itu nggak sih menjadi seorang introvert? Dan ketika keluar dari zona nyaman, menemukan teman yang banyak, oh my god, itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi aku pribadi, dan tumbuh menjadi saat ini dengan banyak prestasi. Dan tentunya untuk meraih prestasinya itu akan aku ceritakan di video ketiga. Dan organisasi kedua yang aku ikuti di kampus adalah organisasi drum band. Kebayang gak sih? Aku mengikuti organisasi drum band dan memegang alat yang namanya trio. Di sini satu, di tengah satu, sama di samping kanan satu. Itu aku pegang. Itu menurut aku keren banget sih bisa memegang alat itu, karena merasa seorang introvert tiba-tiba merasa dirinya tomboy, guys. Tomboy banget memegang alat itu. Dan suatu kebanggaan sih bagi aku sendiri, karena kalau di kampus aku, kalau kita ikut organisasi drum band itu, maka di setiap acara besar di kampus maka kita akan tampil di acara wisuda, di acara ultah dan sebagainya. Pasti kita akan diundang, dan tentunya banyak orang yang nonton kita. Pada semester 2 itu satu kebanggaan banget bagi aku sendiri, karena ditonton secara langsung oleh orang tuaku, disaksikan secara langsung bisa memukul alat itu dan tampil dengan seragam resmi atau seragam mewahnya drum band yang ada di kampus itu wow banget sih menurut aku. Akan tetapi pada semester 4 aku tidak konsisten pada organisasi itu karena tidak suka diatur, tidak suka diperintah sebagainya. Anak introvert memang begitu ya. Kalau teman-teman tahu bisa komen di kolom komentar, karena menurut aku pribadi sebagai introvert tidak suka diatur oleh orang gitu. Aku ingin mengeksplor diriku loh, atau aku tidak ingin dikekang oleh orang lain. Aku ingin melakukan hal-hal yang aku ingin lakukan. Oleh karena itu, karena di organisasi tersebut banyak aturannya, maka aku memilih untuk
Dan di organisasi pertama yang aku ikuti pun aku berhenti karena alasan yang sama. Biasa banget gak sih diriku? Dan akhirnya aku kembali menjadi mahasiswa yang pulang pergi ke kos, dan gabut banget di kos itu. Aku ngekos sama anak-anak yang masih di bawah umur aku, seperti anak SMP, anak SMA. Aku ngekos sama anak-anak yang di bawah umur aku. Jadinya aku yang paling tua di kos dan merasa sifat-sifat aku itu masih sama seperti mereka, guys. Masih sama seperti mereka, bawaannya pun malahan lebih parah dari anak-anak SMA dan SMP, padahal aku sudah semester 4 pada waktu itu. Dan akhirnya pada saat itu aku bertemu dengan teman lama di salah satu tempat di sana, di Selong. Aku bertemu, ngajak aku untuk masuk organisasi di luar kampus. Dan ternyata lucunya itu, organisasinya itu ternyata di dekat rumah aku, tapi aku nggak pernah tahu gitu, karena dulu aku emang jarang keluar rumah. Dan aku menyetujukan untuk masuk organisasi tersebut. Kan dikiranya aku nih anak pintar waktu dulu nih, waktu SMA, SMP. Lupa, aku nggak SMA, waktu belajar di pondok pesantren itu aku dikiranya anak pintar, sering dapat juara. Dan akhirnya aku masuk di organisasi tersebut dan langsung diangkat sebagai sekretaris umum di organisasi itu. Oh my god banget sih, baru gabung di sebuah organisasi tiba-tiba diangkat sebagai sekretaris umum. Oke, aku menerima hal tersebut gitu. Mungkin dengan cara ini aku akan bisa berkembang gitu kan. Dan akhirnya menjabat sebagai sekretaris umum itu selama 6 bulan, kalau nggak salah, selama 6 bulan. Dan aku tidak merasakan perkembangan dalam diri aku karena aku tidak pernah mengerjakan sesuatu gitu. Aku tidak pernah melakukan sesuatu. Dan akhirnya pada tahun 2018 terjadi gempa di Lombok. Di sana manfaatnya, organisasi yang aku ikuti di luar kampus itu bekerja sama dengan sebuah perusahaan di Malaysia, dan orang Malaysia itu datang ke Lombok untuk memberikan bantuan kepada orang-orang Lombok pada waktu itu, dan aku melakukan trauma healing. Dan kebetulan waktu terjadi gempa itu, aku sudah dibimbing untuk melakukan trauma healing. Public speaking aku dilatih di sana, walaupun dengan masih dengan badan gemeteran berbicara di depan umum dan kadang lupa materi apa yang aku sampaikan, tapi aku berusaha percaya diri pada waktu itu, dan dipercayai oleh ketua dan pembina organisasi yang aku ikuti itu untuk memegang trauma healing dan berbicara dengan anak-anak. Puar banget sih di Kabupaten Lombok Utara. Pertama kali aku memimpin atau memandu acara dengan orang yang 200-an orang di sana, dan dengan anak-anak yang masih trauma pada gempa pada saat itu. Aku berdiri di depan mereka dengan masih badan yang gemeteran, tapi aku coba untuk merelaksasikan diriku dengan sekuat tenaga. Dan walaupun dengan nada-nada yang kegemeteran, aku dengan pedenya berbicara di depan mereka dengan orang-orang tua mereka. Dan tentunya satu hal yang aku pegang pada saat itu, ketika berbicara dengan orang baru, maka kita harus mengutamakan etika atau adab. Itu hal yang aku pegang pertama kali. Dan alhamdulillah pada acara itu aku berhasil memandu acara itu dengan baik, dan aku tetap dipercayai untuk memegang trauma healing dan memberikan terapi-terapi kepada adik-adik tersebut. Karena pada bimbingan konseling kita diajari pada waktu itu untuk trauma healingnya oleh salah satu dosen di Padang. Dan lebih spesialnya lagi, pada semesterku aku sendiri yang mewakili teman-teman kelas, karena pada saat itu aku langsung mengajukan diri kepada dosen, Pak, aku mau loh untuk membantu orang-orang yang terkena dampak gempa. Aku mau mengekspor diriku, mungkin dengan ini aku
pede lagi gitu sama orang, bertemu dengan orang. Dan walaupun aku tidak disetujui oleh orang tuaku untuk berkegiatan di daerah-daerah rawan gempa, tapi aku tetap melakukan hal itu, guys. Aku tetap melakukan hal itu karena aku ingin sekali untuk mengekspor diri. Dan pada saat itulah aku bisa berkembang, berbicara di depan orang, bisa bergaul dengan orang banyak pada saat itu, pada saat gempa Lombok pada tahun 2018. Dan walaupun banyak kerusakan, tapi sangat besar sekali manfaatnya bagi diri saya sendiri karena bisa berkenalan dengan orang-orang banyak di Nusa Tenggara Barat ini. Tidak hanya di lingkup kampus saya, itu pun di lingkup kampus itu hanya teman-teman kelas saya gitu. Jadi gempa Lombok pada tahun 2018 itu banyak barokahnya bagi kita semua. Dari sanalah tetap dipercayai untuk memegang trauma healing, memberikan hiburan kepada adik-adik. Dan di sana aku mulai merasa jadi guru TK enggak sih, selalu hafalin lagu anak-anak buat menghibur anak-anak di KLU, di Samalia, di Sembalun. Aku keliling Lombok pada saat itu 2018. Kemudian setelah melakukan trauma healing keliling Lombok, aku tetap dipercayai oleh kampus, oleh prodi bimbingan dan konseling untuk tetap mengikuti trauma healing itu, tetap berkelanjutan. Dan akhirnya kita mendirikan sebuah organisasi namanya Hypnogroup. Di Hypnogroup itu kita bisa melakukan sulap bukan sihir, apa sih namanya, hipnotis kepada orang untuk menghilangkan trauma, kemudian melakukan mensosialisasikan BKKBN usia pernikahan ini maksimal untuk wanita dan laki-laki seperti apa gitu. Apa yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen saya ternyata bermanfaat bagi saya, dan akhirnya mulai berkembang di sana dan menjadi seorang gadis yang sedikit demi sedikit bisa bersosialisasi dengan orang banyak, bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Dan akhirnya sampai sekarang saya sudah mengikuti beberapa event di Nusa Tenggara Barat dan menjadi seorang penulis. Menjadi seorang penulis tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, akan tetapi saya belajar secara otodidak, masih belajar secara otodidak, tidak pernah mengikuti les kepenulisan dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya sudah menerbitkan satu buku solo dan 8 buku bersama penulis-penulis yang ada di Indonesia. Dan itu sih antologi puisi tentunya. Kalau teman-teman mau pesan juga boleh. Buku Sajak Cinta Laila. Dan saya akan membagikan tipsnya di video selanjutnya. Menjadi mahasiswa pada semester 5 itu saya sudah menjadi mahasiswa yang berani mengeksplor diri dan mengikuti berbagai macam event yang ada di kampus maupun di luar kampus. Saya mengikuti event-event tersebut tentunya dengan motivasi orang, dengan motivasi teman saya yang ada di kampus. Terima kasih banyak teman-teman sudah memotivasi. Dan saya mencari event-event kepenulisan itu di Instagram, mengikuti beberapa event, dan baru pertama nulis tulisan saya sudah diterima bahkan 150 sebagai penyair terbaik, sebagai penulis terbaik. Walaupun saya tidak pernah belajar, tidak pernah les secara privat kepada orang, alhamdulillah tulisan saya selalu diterima oleh penerbit begitu. Dan selalu mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan saya pada saat ini pernah mengikuti Putra Pendidikan, Putra Putri Pendidikan Nusa Tenggara Barat, Duta Bahasa dan Pemuda Pelopor, dan Dedaret Jabatan Sikur tentunya. Mengikuti hal-hal tersebut, mengikuti event-event tersebut perlu banyak hal, perlu ada tahap-tahap yang saya lalui di sana. Jadinya untuk mengikuti hal tersebut kita perlu mengeksplor diri,
Dan saya baru sadar ketika aku belajar di dalam kelas itu berpengaruh pada diri saya sekarang. Saya sering bertanya, walaupun pada akhirnya saya mengatakan, Bu, saya ingin bertanya, akan tetapi saya tidak tahu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Saya asal-asalan saja bertanya gitu, karena saya ingin sekali berbeda dari yang lain gitu. Dan saya berusaha untuk belajar secara efektif, tetap mempertahankan IPK saya, mencapai IPK 4 pada semester 6, IPK 4, normal 4, dan pada semester 7 mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Kemudian selalu mengekspor diri, dan akhirnya pada 2000 kemarin sekarang pada 2020 semester 7 masih selesai mendapatkan beasiswa Bank Indonesia dan mendapatkan juara 2 penghargaan pemuda pelopor dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya saya pesan kepada teman-teman tetap semangat untuk belajar dan melatih diri. Apapun yang kita inginkan pasti akan terwujud ketika kita sudah benar-benar berusaha dan sungguh-sungguh menginginkan hal tersebut, maka lakukan apapun untuk mencapai hal tersebut. Oke? Ingat pesan saya, jangan pernah malu untuk mengungkapkan cita-cita kalian. Jangan pernah sekali malu. Ataupun saya sebagai seorang introvert, walaupun sekarang saya masih sebagai seorang introvert, ketika saya mempunyai cita-cita, maka saya akan mengelis cita-cita tersebut dan akan selalu menanamkan dalam benak saya bahwa saya akan menggapai hal tersebut gitu. Tentunya dengan berusaha dan berdoa. Tetap semangat dan tentunya belajar, dan jangan lupa dukung saya untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.